Shalom Bro, gimana kabarnya? Luar biasa ya. Tidak terasa sudah minggu ke-3 Januari. Saya pribadi ngerasa cepat ya. Desember barusan pulang liburan, sekarang sudah minggu ke-3. Sudah dikejar-kejar target di kerjaan. Teman-teman di sini gimana? Siapa yang merasa waktu itu kok rasanya jalannya cukup banget dan kok nggak cukup ya waktu setiap hari? Siapa coba yang rasakan gitu? Oh ternyata banyak juga ya, banyak temennya saya. Siapa yang merasa waktunya sisa-sisa? Tidak ada sih, nggak angkat tangan apa berarti? Ada 1, 2, 3. Saya nggak angkat tangan berarti pas-pasan aja ya. Ya, akhir-akhir itu saya mulai berpikir, ternyata waktu ini tuh sesuatu yang sangat berharga ternyata. Kadang-kadang kita nggak pernah berpikir yang berharga apa? Uang, rumah, mobil. Tapi ternyata setelah saya pikir-pikir iya ya, waktu ini sesuatu yang sangat berharga ternyata. Ini aset penting ternyata. Setiap dari kita pasti dikasih Tuhan waktu yang sama. 1 hari 24 jam. Tidak mungkin saya dikasih 24 jam, yang Natal dikasih 25 jam. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tuhan nggak seperti itu. Waktunya pasti sama. Cuma permasalahannya yang terkadang terjadi apa? Kok hasilnya beda-beda ya kelihatannya. Kita buka di Mazmur 90 ayat 12. Di sini dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di ayat 12 dari Mazmur ini menyampaikan pesan betapa pentingnya untuk kita itu menghargai waktu dan menggunakan waktu dengan bijaksana. Jadi waktu saya katakan ini merupakan aset yang penting. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Ini mengartikan apa? Bahwa kemampuan kita itu sangat terbatas. Kemampuan kita untuk memanage waktu ini sangat terbatas. Kita harus minta bantuan Allah untuk membimbing kita dalam memanfaatkan waktu kita dengan bijaksana. Jadi boleh digarisbawahi, impossible kita bisa memanage waktu kita dengan baik kalau kita nggak minta bantuan Allah. Ayat ini mengingatkan kita untuk merenungkan betapa berharganya waktu. Ya tadi ada yang waktunya nggak cukup sehari, tapi ada yang sisa-sisa lah. Berarti kan masih ada yang tidak menghargai waktunya dengan semaksimal mungkin. Di sini saya mencatat 3 hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa memanage waktu kita dengan baik. Yang pertama, teman-teman tentu siapa sih? Menentukan prioritas. Pasti ya, di mana-mana kalau kita ngomong time management, waktu mengelola waktu, yang pertama muncul menentukan prioritas. Prioritas ini kunci paling utama kalau kita mau memanage waktu yang efektif. Jadi kalau ingin memanajemen waktu, ya kita harus menentukan prioritas. Tidak mungkin semua dan sama rata sama rasa. Aku harus ngantar istriku ke pasar atom, aku harus ngantar anakku, aku harus kerja, aku harus keluarga. Tidak mungkin semuanya jadi prioritas nomor 1. Tidak cukup waktu ini pasti. Saya pribadi mengatur prioritas ini berdasarkan 2 hal, urgent dan important. Ya ini misalnya tinggal ya. Saya sendiri membaginya ke 4 kuadran biasanya. Urgent, important, kemudian non urgent, important, yang ngerti ya waktunya ya. Kemudian urgent, non important, dan non urgent, non important. Jadi saya terbiasa untuk membagi kesibukan saya ke 4 kuadran ini. Saya kelompokkan, misal anak saya sakit. Nah ini maksud yang mana? Ya pasti kuadran pertama, urgent dan important, penting dan harus segera dilakukan, harus segera dibawa ke dokter. Ya ini pembagian seperti ini sangat penting di dunia profesional kita. Dengan bekerja sekarang ini possible, saya bisa menghandle semua kerjaan saya sama rata, ngurusin hotel, ngurusin SPBU, ngurusin UBS, semua sama rata mungkin. Tetap harus ada prioritas. Dan ini yang membuat saya tidak lose fokus, tidak kehilangan fokus saya dalam untuk menghandle setiap kerjaan yang ada. Tapi ya tetap namanya kerjaannya banyak, rasanya kerja 8-9 jam itu kurang. Bahkan saya pulang kerja kadang masih ngajarkan di rumah anak saya, papa ngerjain apa loh, pakai suhu banget sambil nginceng itu. Walah,
kerja no gaji toh, ya penting Pak, ya penting ada gaji ya, nggak ada yang ngomong nggak penting ya. Ya itu beberapa kali tak bawa pulang ke rumah memang, karena kenapa? Nggak nuntut sudah di kantor. Mau kerja no, ada yang masuk, mau kerja no, diajak meeting, ya itu tetap terjadi. Ya, tapi gimana pun juga kita harus bisa melakukan prioritas, dan dengan waktunya masih nggak cukup ini, masih banyak yang ternyata masih banyak saya impikan itu belum terwujud. Setelah saya nyatet, oh contohnya apa? Saya pengen ngembangin bisnis F&B, food and beverage. Konsep itu sudah ada, sudah kepikiran semua, saya mau ngapain, sudah ngobrol bolak-balik. Dan tinggal implementasi, ternyata waktunya tetap tidak cukup ternyata. Tetap terbengkalai masih sampai sekarang, padahal tinggal jalan. Kemudian pengen buka startup, sudah ada konsep semua, tapi ya sudah menentukan prioritas, ternyata masih belum ada juga kan. Jadi cuma dengan prioritas saja ternyata belum bisa memanage waktu dengan baik. Makanya yang kedua apa yang saya tulis di sini, setelah tadi menentukan prioritas, yang kedua kita harus menentukan target dan buat rencana. Jadi kita harus menentukan target dan buat rencana. Di sini siapa yang kalau berangkat kerja, kemudian sampai kantor baru mikir, aku hari ini mau ngapain ya? Siapa ya? Jujur, gak ada. Berarti semua planningnya berarti ya. Terkadang tapi sering ditanyakin, kamu hari ini ngapain? Ya ngalir aja lah, nanti ada problem apa ya tak beresin, ada pertanyaan apa tak jawab, ada disuruh apa sama atasan ya tak aku, mengalir lah komen. Seringkali itu yang kita lakukan sebenarnya. Kita tidak punya planning mau ngapain, membuat rencana, jadwal harian, jadwal mingguan, bahkan jadwal bulanan. Itu sebenarnya sangat membantu. Cuma permasalahannya banyak dari kita bukan ngomong tidak penting ya, bahkan tidak bisa untuk membuat planning. Buru-buru planning bulanan, planning harian aja bingung mau ngapain. Ngapain sih di planning angan-angan? Paling kan juga di jalan atau ya di depan mata ya mau komen tak jalan, ngapain angan-angan? Kok angan-angan atau harus buat planning? Ya itu seringkali jawabannya muncul dari kita karena kita nggak tahu pentingnya planning ini seperti apa. Hal ini sempat saya alami dulu. Di awal-awal saya kerja dan bahkan saya sempat ngapain planning? Terus mau komen ono sing tak kerja tak kerjakan. Ada yang komplain tak beresin, ada yang minta bantuan tak beresin. Saya sempat seperti itu. Cuma akhirnya sekarang saya mulai paham, supaya kita bisa membuat planning yang bagus, itu kita harus punya tujuan dan target yang pengen kita capai. Kalau kita tidak punya tujuan dan target, kita cuma ngomong ya kamu harus punya planning. Terus sebenarnya di planning apa terus? Kalau tujuan dan targetnya tidak tahu apa ya. Permasalahannya banyak dari kita yang untuk ngeset tujuan dan target bingung. Iya ya, tujuan itu apa ya? Tahun depan aku harus bisa apa ya? Aku misal sebagai profesional kerja, misal ya sebagai engineer IT misal, tahun depan aku harus bisa menguasai apa ya? Dan kalau kita tidak punya target tujuan ini, mau menetapkan planning apa tuh? Saat ini secara struktur di UBS saya megang 4 departemen, produksi, SR, IT, dan sistem manajemen. Saya pernah cerita saya pegang IT itu 2002 awal. Waktu itu kenapa saya harus pegang IT? Karena waktu itu IT di UBS itu bottleneck sampai 6 bulan. Jadi kalau masukkan proposal, masukkan yang mau dikerjakan Januari, jadinya baru 6 bulan kemudian. Jadi retime-nya itu 6 bulan. Waktu itu akhirnya saya ngeset target cuma 1, retime dari 6 bulan jadi 1 bulan. Dengan saya ngeset target ini, semua lini kerja yang ada di IT, cara pandangnya sama. Oh ya, targetnya 1 bulan, targetnya 1 bulan. Gimana supaya mencapai 1 bulan? Ada tujuan kerjanya, ada tujuan yang mau dicapai. Akhirnya, planning yang kita susun pun planning kuartal, planning semester, planning tahunan, mengarah ke retime yang 1 bulan lagi. Planning kerja kita susun dan puji Tuhan akhirnya semuanya tercapai. Hanya dalam waktu 6 bulan kita bisa mencapai dengan bagus, karena dengan planning kerja yang bagus, dengan tim kerja yang bagus, kita bisa mencapai target yang sudah ditetapkan. Bahkan sekarang pun retime-nya cuma 2-3 minggu. Ini apakah hebat? Tidak. Apakah manajernya hebat? Tidak.
Ya karena kita punya tujuan kerja, kita punya planning kerja yang dulu nggak dilakukan, sekarang dilakukan dan ternyata hasilnya luar biasa. Ini dahsyatnya planning itu, kita punya tujuan dan kita planning kerja. Saya punya 3 jagoan, kita perlu saya tahu ya, Joel, Dylan sama Jaden. Tingginya hampir sama sekarang. Bahkan yang Jaden ini balap koko nih, kan Jaden ini 170, kokonya yang nomor 169, yang nomor 2 168. Jadi mamanya paling kutet sekarang. Kalau foto berlima, kita berempat hijit, ya mamanya lebih ada kutet lagi. Makanya mamanya ngomel-ngomel. Itu yang kita lakukan biasanya. 7 tahun yang lalu, saya sempat nge-set target ke diri saya pribadi. Nanti sebelum saya, waktu saya usia 55, sebelum saya usia 55, paling tidak saya harus punya 3 bisnis yang nanti setelah mereka bertiga ini lulus S2, saya bisa nyuruh mereka untuk meneruskan bisnis yang sudah kita create dan sesuai dengan passionnya mereka. Saya nge-set target 7 tahun yang lalu. Dengan berjalannya waktu, kita mulai melihat tuh, Joel ini emang suka IT. Oke, berarti saya sudah tahu passionnya Joel, sudah kita teskan juga, dan saya mulai buat planning sekarang. Mulai dari 7 tahun yang lalu saya buat planning. Jadi akhirnya saya berusaha untuk buka bisnis IT sekarang, perusahaan IT. Jadi akhirnya saya nge-set planning sebelum usia 55, mulai dari 2-3 tahun yang lalu. Per tahun, apa yang harus saya lakukan? Oh, tahun 2024 ini saya harus mencapai apa? Paling tidak saya harus kenal siapa saja supaya untuk mewujudkan bisnis saya yang mau saya berikan ke anak saya ini. Mulai saya set semua dan itu berjalan sampai sekarang. Dan benar-benar guidance saya supaya saya bisa membuat anak saya juga sukses nanti. Kemudian bisnis F&B. Kenapa kok saya kepikiran bisnis F&B? Karena saya punya guidance, sebelum saya usia 55 saya harus bisa punya 3 bisnis. Coba kalau saya nggak punya tujuan ini, sekarang saya nyantai aja, terus pokoknya mengalir di UBS Jateng, di hotel ngecek, ya gitu aja. Penghasilan masuk, ya udah saya nggak punya tujuan. Tapi karena saya punya tujuan, ingin mewariskan ke anak-anak kita tuh 3 bisnis ini, otak saya terus berpacu dengan waktu. Ya, 3 tahun lagi, aku harus mencapai, Ya, ini yang sekarang saya lakukan. Sekali lagi, ini pentingnya target dan tujuan sehingga kita bisa mempunyai planning yang baik. Setelah kita bisa menentukan prioritas, setelah kita punya tujuan dan kita bisa memplanning, yang ketiga apa yang kita lakukan? Mengelola diri sendiri. Sudah punya prioritas yang bagus, kalau prioritasnya sudah lengkap, sudah bisa punya menentukan tujuan, sudah memplanning dengan rapi, si jalan tidak punya konsistensi diri, nggak disiplin, suka nunda-nunda kerjaan, buyar semua yang 1 dan 2 tadi. Hari ini planningnya saya ngecek ke lapangan. Wah, hujan, males besok air hujan planningnya sudah, gara-gara kata-kata males. Minggu depan harusnya saya meeting dengan hotel untuk gini. Waduh, dia meeting ya, kok lupa ya aku ya? Jawaban lupa, males, kok tidak kepikiran, ini saudara kelihatannya. Saudaranya mencoba kita itu nggak konsisten akhirnya. Sepupu nggak salah itu. Jadi disiplin diri, pengendalian diri, kemampuan untuk mengatasi godaan untuk menunda-nunda. Ini adalah hal yang wajib kita punyai supaya kita itu bisa mengelola diri kita sendiri, supaya kita bisa konsisten dalam setiap tugas kita. Kenapa saya nulis ini? Karena saya pribadi pernah punya pengalaman yang buruk. Kalau saya nggak punya pengalaman, saya nggak berani nulis biasanya. Waktu itu waktu pembangunan hotel. Jadi waktu pembangunan hotel masih proyek, hotelnya yang di Kayun 18 lantai. Jadi kalau ngecek proyek, cuapinya minta ampun waktu masih proyek karena lift belum ada, liftnya pekerja juga belum dipasang, jadi naik turun, kurang lebih 3-4 jam. Tapi kok ya nggak kurus-kurus ya, kayak berkat gitu, dia juga hebat sih. Habisnya turun makanya buahnya saya cuapi ya. Ya itu cuapinya luar biasa. Waktu itu saya menentukan target sendiri, pokoknya seminggu 2 kali saya harus ke proyek. Jadi 3 hari sekali tak cek.
Dengan berjalannya waktu mulai males, ya tadi ya seduluran tadi ya, malesnya mulai muncul. Cuaca kayak gini, pewanasnya kayak gini ngapain? Rasanya seminggu sekali cukup deh, ngapain kalau sekali mundur mulai seminggu sekali. Seminggu sekali nggak ada masalah, muncul lagi ide, nggak ada masalah. Kita aja 2 minggu sekali cukup ini, mundur lagi 2 minggu sekali. Sampai akhirnya sempat sebulan saya nggak ke proyek. Sebulan nggak ke proyek, waktu ke proyek, kaget saya, kok ada sih di kerjaan nggak sesuai dengan sing tak pengenkan, tak pengen langsung, wis ngamuk waktu itu, tapi tak pengenkan dulu. Katanya ini kenapa kok bisa sampai kayak gini? Oh iya Pak, waktu itu gambarnya sudah kita kasihkan ke Pak Heri. Pak Herinya katanya, ya sih nanti tak cekin. Tapi sudah 1 bulan sama Pak Heri nggak ada jawaban. Jadi mereka kerja terus sesuai gambar yang lama. Waduh, kasih dong aku ternyata sih goblok aku dia harus salah ternyata. Gara-gara gak disiplin mau ngecek proyek yang harusnya 3 hari sekali mundur jadi sebulan. Dan yang kedua gara-gara udah kerjaan. Wah, guys, bisa ngamuk kayak gini. Jadi kesimpulannya apa sih? Supaya kita bisa memanage waktu kita dengan baik. Yang pertama tadi kita katakan kita harus punya prioritas dalam kerjaan kita, itu mutlak. Yang kedua, kita harus punya tujuan dan target sehingga kita bisa membuat planning yang terbaik. Yang ketiga, kita harus bisa mengelola diri kita sendiri. Jadi 3 hal ini yang bisa saya berikan supaya kita bisa memanage waktu kita dengan baik. Itu secara prinsip teori manajemen yang dipakai, yang saya pakai supaya saya bisa mengatur waktu saya. Kita buka di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi permasalahan utamanya adalah prinsip kerajaan surga dengan prinsip dunia beda total. Tidak bisa kita cuma pakai 3 teori tadi. Ini satu hal yang harus kita pahami. Menurut prinsip kerajaan surga apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Titik. Gak ada yang lain. Gak koma, gak ada nomor 2, gak ada nomor 3, gak ada nomor 4, gak ada selanjutnya. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Waktu manusia jatuh ke dalam lembah dosa, Tuhan mengingatkan manusia apa? Untuk kerja keras bagi tulang. Itu dapat kita baca di Kejadian 3. Tapi di Perjanjian Baru tidak ada lagi kata-kata seperti itu. Perintah Tuhan apa? Pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Itu perintahnya Tuhan. Dapat kita baca di Matius 28 ayat 19. Jadi kalau kita bisa menjadikan Tuhan itu menjadi prioritas utama kita, semua akan ditambahkan ke kita. Kalau dipikir-pikir gak logis, gak masuk di akal ini. Kok bisa Tuhan? Aku mau suruh utamano kerajaanmu, mau suruh pelayanan, waktuku semakin habis, gimana? Tambah gak cukup Tuhan aku nanti Tuhan. Itu yang sekali kita pikirkan. Gak nutup Tuhan ini ke Tuhan. Kerjaanku sudah kayak gini Tuhan. Bahkan aku pulang jam 6 lebih setengah 7 baru sampai rumah. Terus belum lagi sama keluarga, ngajarin mereka ulangan, nggak diajari, papai gak bisa ngajari. Terus ya apa Tuhan? Nggak nutup Tuhan. Belum mau suruh pelayanan, belum mau suruh FH jadi gembala FH, belum lagi ada saya curhat Tuhan. Mana nutup aku Tuhan? Itu logik yang kita pikirkan selalu. Seperti halnya perpuluhan. Nggak masuk di akal juga. Gaji 1 juta misal, suruh berikan 10%. Tuhan, 100.000 itu buat makan 5 hari cukup Tuhan. Ini bosan ngasih no buat 40-an. Lah terus ya apa Tuhan? Nggak cukup apa Tuhan? Tapi kenyataannya Tuhan mencukupkan dengan caranya, dengan kedaulatan Tuhan yang kita tidak pernah tahu. Di Maleakhi 3 ayat 10, Tuhan memang ngomong, pujilah aku. Pujilah aku, itu yang dikatakan Tuhan. Demikian juga dengan waktu kita. Waktu
yang tadi saya katakan aset yang sangat penting ini, ayo jangan pernah pakai logika kita, jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Percaya, saat kita itu percaya sama Tuhan, saat kita itu mengutamakan Tuhan, Tuhan pasti akan membuat kita mampu. Tuhan pasti akan membuat waktu kita itu cukup. Waktu yang aku Tuhan, Tuhan akan melihat kita. Permasalahannya, kalau kita itu tidak mulai memberikan waktu buat Tuhan, ya Tuhan kapan bisa membuktikan janjinya itu kapan? Kalau kita tidak mulai uji Tuhan, ini loh, aku layanan ya, aku jadi gembala Eva loh Tuhan, terus aku komitmen Tuhan. Terus kapan Tuhan mau membuktikan janjinya kapan? Malah kita hitung-hitungan sama Tuhan. Terus gimana Tuhan mau membuktikan janjinya? Saya ingat waktu saya lagi falling in love. Sudah pernah falling in love semua kan? Jadi gak apa-apa kan, soalnya semua sudah pernah ya. Sesibuk apapun juga saya, rasanya tuh pengen, waktu itu belum ada WA soalnya, jadi gak bisa ngomong WA, pengen telepon, pengen SMS, tapi saya di SMS gak mudah balas ini, jadi repot. Jadi gak bisa telepon, ya ketahuan ya. Nah SMS gak bales-bales ya, ternyata waktu reso SMS. Ya akhirnya sana ya malam itu rumah telepon itu istri saya, pacar saya waktu itu. Ternyata reso SMS jawab ini, kenapa sih reso SMS aja? Ya pengennya apa? Pengen ketemu, pengen ngobrol, pengen berduaan. Itu waktu saya falling in love. Gak tau sih lain ya. Siapa tahu saya yang falling in love, enggak, saya nggak pernah pengen ketemuan, itu nggak falling in love rasanya ya. Aneh benar ada jadinya. Demikian juga dengan mengutamakan kerajaan Allah loh. Sesibuk apapun kita, kalau kita lagi falling in love sama Tuhan, apa yang kita lakukan? Jangan-jangan sekarang kalian tidak falling in love sama Tuhan, makanya pelayanan hitung-hitungan, susah teduh hitung-hitungan, suruh baca Alkitab, sudah kemarin Tuhan besok ya. Jangan-jangan kalian tidak lagi falling in love sama Tuhan, kalian tidak merasa Tuhan itu yang harus kita falling in love, jangan-jangan. Nanti sampai diputus sama Tuhan baru rasa no. Ini harus kita pahami. Tuhan itu lagi menunggu cintanya kita. Kita harus falling in love sama Tuhan. Kalau kita falling in love sama Tuhan, ya rasanya itu pengen ngobrol, pengen dekat, pengen melayani. Itu yang harus paling utama yang kita lakukan. Yakinlah setelah itu Tuhan dengan kuasanya akan menambahkan semuanya kepada kita. Waktu saya lagi bangun hotel di Kulon Progo ini kalau dinamakan kota, ya katanya kota, tapi ini 1,5 jam dari Jogja. 1,5 jam dari Jogja, dan ada orang mall, nggak ada ini Alfamart nggak ada, Hidupan Alfamart nggak ada, adanya apa lupa namanya. Pokoknya di Solo pokoknya. Dekatnya Purworejo. Kalau Purworejo masih kota ya, soalnya kota isi itu makanya aku mau kota. Kalau Kulon Progo ini di Solo ini. Waktu itu saya sempat khawatir kenapa? Bangun hotel di desa kayak gini, lah sudah jadi dia sopo ini, sopo sih mau ini. Jangan-jangan dapat GM cek nanti aku. Waduh, tidak dapat GM cek. Aku tertarik ke sini lagi terus nanti. Udah Senin sampai Jumat ngurusi Surabaya aja rasanya nggak mau habisnya. Kepaksa 1 minggu lah. Mau perjalanan dari sana, dari Surabaya ke Kulon Progo ini belum ada. Dari Solo ke sananya belum ada tol, jadi memerlukan total waktu itu 5-6 jam biasanya saya perjalanan. Ya mungkin nggak nginep, jadi harus nginep. Waduh Tuhan, yang kapan hari kita mau bangun itu Tuhan, kita sudah tanya ke kamu dan kamu ngomong suruh bangun Tuhan. Dan ternyata nanti dengan berjalannya waktu Tuhan, ini aku ngomong sama Tuhan saat itu, karena aku khawatir. Nanti dengan berjalannya waktu Tuhan, ternyata aku 1 minggu harus ke sana. Tuhan, aku mesti ingin pelayanan Tuhan. Jangan sampai aku tidak bisa pelayanan Tuhan. Ya apa ya Tuhan ya? Aku ngomong sama Tuhan. Ya siapa lagi yang bisa tak perlu kesayang kalau bukan Tuhan. Dan ternyata yang bisa tak rasakan apa? Caranya Tuhan luar biasa. Benar-benar luar biasa. Tuhan mengirimkan 1 orang jihad.
Sebelumnya dia itu menjabat GM Cluster di Jakarta. Jakarta kota paling besar di Indonesia, dan yang iso. Siapa yang membayangkan? Dia menjabat GM Cluster bintang 5, hotelnya cukup besar, cukup ternama juga. Mau di Kulon Progo, gajinya lebih rendah lagi. Dan kalau saya lihat sekarang, hasilnya luar biasa. Meskipun hotel baru berjalan 1,5 tahun, dengan yang di Kayon aja, ini lebih bagus hasilnya. Bayangin, di Kayon ini yang di Surabaya, kota besar kedua, ini yang di desa aja, hasilnya lebih bagus yang di Kulon Progo. Dengan berjalannya waktu, saya tanya ke dia, Pak, kowe ku biyen kok iso jujur lho yang desa iki apa to, Pak? Wis gak ono mall, sekolah anakmu ya harus ke Jogja. Terus kapan dari kamu tuh sibuk bikin apa tuh? Kan sudah jadi CFO ya, dia makanya banyak tanya. Ini yang membuat saya kaget. Lah, ya itu Pak. Wong saya jadi sampai sekarang juga bingung. Kok bisa saya kedampar di sini? Itu kan itu ya apa tuh? Aku mikir-mikir apa tuh kapan hari itu? Kok mau? Terus gajinya lebih rendah 20 juta, mau lagi ke sini. Saya sendiri juga masih bingung Pak sampai sekarang Pak. Terus ya sudah, kalau saya di sini mau gimana lagi Pak? Itu jawabannya dia. Caranya siapa ya? Caranya Tuhan. Yang membuat saya itu semakin wow dengan Tuhan saya. Tuhan ambil Tuhan kita. Ini kalau kita mau pakai caranya Tuhan, kalau dia sudah ngatur, dia yang akan membuat semuanya semakin berjalan dengan baik adanya. Terus terang, dengan load kerja saya sekarang ini, secara logika saya pribadi, impossible saya masih bisa pelayanan, impossible saya masih bisa meeting, masih bisa mengikuti pelayanan. Tapi yang tak lakukan apa? Tiap saat teduh, tiap doa, saya selalu ngomong sama Tuhan, Tuhan, kamu yang ngambil kemampuanku sampai sekarang ini loh ya. Dari dulu aku tidak bisa apa-apa, kemudian kamu percayakan aku banyak hal. Dari aku cuma bisa pegang satu departemen, sekarang pegang banyak bisnis. Kamu percayakan aku terus Tuhan. Satu hal yang aku berharap sama kamu Tuhan, tetap layakan aku untuk dapat terus melayani Engkau. Tetap buat aku untuk tidak hilang fokus dari Engkau Tuhan. Tetap pakai aku supaya aku bisa menjadi pelayan yang setia. Ini yang saya terus doakan ke Tuhan. Karena kenapa? Saya nggak mau sampai saya itu dipegang, diputus sama Tuhan dari falling in love-nya. Saya nggak mau sampai Tuhan itu, wah ini mesti kasih berkat kayak gini kok malah mikirin DTC hebat, malah mikirin dia yang bisa mengendalikan waktu, malah mikirin pelayanan ngapain, aku nggak nutut sampai diputus sama Tuhan. Waduh, Tuhan aku nggak mau kayak gitu ya Tuhan ya. Jadi teman-teman sekarang yang dipercaya untuk pelayanan di choir tadi, di WL, di singer, di musik, di Asia, ada yang pendatang di depan, ada yang di soundman, ada yang di multimedia, ada yang di stage manager, kaosnya keren banget, kaosnya stage manager, ada yang di belakang layar. Ini bersyukurlah, ada yang jadi gembala FA, bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan. Ingat, jangan dibalik kata-katanya. Kita masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk kita tuh melayani Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk kita itu bisa bersekutu dengan Tuhan, lebih dekat sama Tuhan. Ingat satu hal, Tuhan kita tidak pernah mau utang. Tuhan kita tuh selalu tuntas bayar utangnya Dia. Saya sendiri pernah merasakan waktu jadi ketua panitia acara gereja waktu itu di UBS. Tampaknya sana sini, kalau jadi ketua panitia paling cukup apa rasanya. Tampaknya sana sini ngurusi banyak hal. Tuhan melihat tuntas pada waktu doa sebelum acara dilawat sama Tuhan. Hal itu rasanya sewenang-sewenang. Yang kita cari apa sih? Ya lawatan Tuhan, berada di hadirat Tuhan. Itu yang lebih dari segalanya sudah. Ini yang benar-benar, sampai kayak gini. Aku sampai ngomong sama Nana waktu itu. Aku tadi dilawat Tuhan.
Karena yang ngomongin yaitu jawaban itu Tuhan bayar tuntas sama kamu, nggak mau utang. Kamu sudah tampaknya sana sini sing bantu ya orang-orang yang kayak gitu, Tuhan hargai yang sudah kamu kerjakan. Itulah Tuhan kita. Dia tidak pernah mau utang. Jadi ayo teman-teman, jangan pernah berkeluh kesah kita pelayanan apa, jangan pernah berkeluh kesah capek ya, kok gini ya, kok gini gitu ya. Enggak. Berikan semua yang terbaik untuk Tuhan kita. Karena percaya dengan kita memberikan terbaik, Tuhan kita nggak pernah mau utang. Tuhan kita akan menjawabnya dengan tuntas. Dan dengan kesibukan sekarang, yang saya lihat apa? Caranya Tuhan, cara yang luar biasa. Yang saya itu nggak pernah kepikiran, oh iya. Aku tidak nyangka, ternyata aku bisa memanage waktuku dengan cara seperti ini. Tuhan yang bukakan kepada saya. Apa maksudnya? Tuhan mengirimkan kepada saya orang-orang yang luar biasa di kerjaan saya. Sekarang itu tanpa saya sadar, saya itu punya manajer yang langsung di bawah saya. Benar-benar manajer yang kalau bisa saya kasih jempol 4, benar-benar luar biasa sekali. Dan hitungan, loyalnya minta ampun, aku butuh apapun juga dilakukan semaksimal mungkin. 3 hal ini yang terkadang kita mau cari pun sulit. Kita mau dapat anak buah 3 ini, terkadang kita tuh sulit untuk mendapatkannya. Tapi Tuhan kirim buat aku, dan itu nggak 1, 2, atau 3. Aku punya berapa? 5, 6, 7, 8, punya 9 kayak gitu. Bayangin, 9 orang manajer dengan totalitas seperti ini. Wih, Tuhan, ternyata caramu membuat aku supaya aku bisa memanage waktuku yang cuma 24 jam ini, gitu ya Tuhan. Tidak nyangka Tuhan. Dan caranya Tuhan kirim manajer untuk saya ini juga membuat saya takjub. Waktu itu saya doa sama Tuhan, Tuhan, aku sekarang dikasih tugas untuk integrasi sistem UBS. Caranya ya apa Tuhan? Integrasi sistem yang dulu gini kayak gini. Tapi itu tugas yang diberikan ke saya. Tidak mampu Tuhan. Saya itu cuma IT aja. Tidak mudah caranya ngoding. Sistem saya juga untuk tidak belajarnya itu juga dari kamu dapatnya. Ya apa Tuhan? Tapi waktu itu saya doa, Tuhan, kalau nggak ada manajer yang bantu saya nggak menemukan orang yang bisa bantu saya, impossible. Tugas ini bisa tak jalankan. Tapi aku mau nurut sama kamu Tuhan. Tak terima tugasnya Tuhan. Panik itu urusanmu Tuhan. Malu kamu ya. Itu yang bisa saya lakukan kalau saya satu. Tuhan, nggak jadi Tuhan. Katanya suruh aku terima. Si malu kamu loh Tuhan. Aku jadi gini. Kurang apa ya Tuhan ya? Itu yang selalu saya ngobrol sama Tuhan waktu saat teduh. Dengan berjalannya waktu, saya doa seperti itu, tiba-tiba satu wajah muncul. Tapi kan lagi duanya, ngapain wajah cowok ini muncul? Kok nggak wajah cewek atau wajah cowok ya? Ngapain wajah cowok ini muncul? Dan saya nggak anu. Tapi dua lagi, wajah ini muncul lagi ya. Dan itu terjadi 3 kali. Tuhan, apa ini? Maksudnya aku gak suruh ngomong sama orang ini ya supaya orang jadi manajer ya? Nggak mungkin Tuhan. Orang ini itu sudah gede kerjaannya diberikan gedenya dengan posisi yang sedemikian tingginya, impossible Tuhan. Tidak dijawab sama Tuhan. Wah, gak dijawab. Berarti gue dulu ini jadi. Ya udah, tahu orang ini. Ya apa kerjaanmu bla. Ternyata caranya Tuhan memang aneh, bingung jari. Ternyata orang ini juga ngomong. Ternyata orang ini juga mau keluar dari kerjaannya. Aku juga memang mau keluar. Aku kok gak nyangka ternyata kamu WA aku. Dan aku memang sempat kepikiran gak mungkinlah UBS butuh aku bakalan yang lain. Loh, ternyata tanpa saya duga Tuhan, kamu ngaturnya sampai sedemikian jauhnya ya Tuhan ya. Sudah menyiapkan aku orang yang memang bisa bantu aku supaya dan kamu tahu capability-ku dan kemampuanku. Aku tidak mungkin bisa terima kerjaan ini, sehingga kamu menyiapkan orang ini dan setelah kamu menyiapkan orang ini, kamu nyuruh
orang untuk ngasih kerjaan ini ke aku. Itu Tuhan kita. Dia itu sudah ngerancang dari A to Z yang terkadang kayak enggak kamu coba, kamu pakai caramu sendiri enggak? Kamu mau nurut sama aku enggak sih? Kalau kita mau nurut, ternyata ya sudah jalan itu sudah enak ternyata. Cuma terkadang kita nggak mau nurut, kita punya cara kita sendiri, kita nggak sabar, kita punya cara berpikir sendiri. Akhirnya zatnya menggok tekan dinding, meskipun ujungnya tetap tercapai mungkin, tapi semakin lama mungkin. Dan ternyata orang itu sekarang bisa bantu saya dan benar-benar luar biasa. Ini cara Tuhan saya. Sehingga dengan load kerja saya luar biasa, dengan caranya Tuhan tadi, saya masih bisa membagi waktu saya untuk keluarga paling tidak jam 6. Soalnya biasanya jam 6 udah pulang. Beberapa anak buahku juga nggak pulang, kasihan akhirnya. Jadi saya suatu pulang lagi, sebenarnya pulangnya paling terakhir, katanya paling pertama pulangnya paling terakhir soalnya buahku biasanya sampai jam 6, bahkan kadang lebih. Udah sekarang paling lambat biasanya aku jam 6 lebih sudah pulang, jam 6 sampai rumah, dan saya masih punya waktu buat keluarga, punya waktu buat anak-anak saya, punya waktu buat istri, punya waktu untuk nyantai. Meskipun itu tidak setiap hari, tadi yang sudah cerita beberapa hari memang terkadang saya buat kerja di rumah, tapi itu pun dari 25 hari kerja paling cuma 5-6 hari. Tuhan bisa mengatur saya sampai seperti itu. Di kerjaan terbukti sampai sekarang dengan caranya Tuhan, saya bisa menghandle semua kerjaan saya, Mas ya. Saya masih bisa menunjukkan kerjaan yang diberikan ke saya pasti beres. Karena kuat dan gagalnya Heri, sudah buyar lah kuat dan gagalnya Heri. Karena Tuhan, Dia yang ngajarin saya, Dia yang kirim saya orang-orang yang hebat, Dia yang kirim saya konsultan-konsultan yang hebat, memperkenalkan saya dengan konsultan yang hebat, sehingga kita bisa merangkai bersama, kerjanya jadi lancar. Itu yang dilakukan Tuhan. Kalau dengan kemampuannya Heri, siapa Heri itu? Tidak mungkin bisa. Wong dulu itu saya dikasih pernah ngendel langsung 3 kerjaan, hang rodaan, bingung, benar-benar bingung sampai tidak bisa mikir, dulu tampang ya, sampai benar tidak tahu pernah ngalamin dan masih beberapa pernah ngalamin masih, benar-benar hang itu benar-benar tidak bisa mikir, ngefong kok gitu, jadinya gitulah pokoknya, saya jadi sulit untuk mendeskripsikan soalnya, benar-benar uang yang mikir, akhirnya saya pulang ngomong binana lagi overload, bener-bener kayak tak tidur cepet aku. Habis tidur ya balik lagi, bisa 14 untungnya 14 sampai main dulu untungnya enggak. Jadi itu pernah saya alami. Itu Heri yang nggak mungkin mampu kalau tidak ada Tuhan. Itu yang mau tak maksud. Tuhan itu yang memperlebar kemampuan Heri. Jadi semua hal yang bisa saya lakukan sekarang karena Tuhan gue hebat. Tuhan yang ngatur semuanya dikerjakan sampai beres. Dan sampai detik ini saya masih bisa melayani. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, utamakan dulu kerajaan Allah. Titik. Gak ada nomor 2, gak ada nomor 3, gak ada nomor 4. Utamakan dulu kerajaan Allah. Cari dahulu Tuhan. Saat kedua yang benar, doa, baca Alkitab, ngobrol sama Tuhanmu dengan yang Dia itu menantikan cintanya Dia untuk kita jawab setiap hari, falling in love. Lakukan itu. Suruh pelayanan dengan baik. Belum pelayanan, ayo cari pelayanan. Jangan anakku wis telu, umurku wis sicak enggak 40 ke atas. Wis lah, waktunya yang muda-muda. Biasanya kan gitu ya. Kayak awal itu tua-tua awal. Waktunya yang muda-muda, regenerasi. Tidak ada kata regenerasi kalau pelayanan. Selalu usia berapapun kita harus tetap pelayanan. Ayo pelayanan. Apapun juga bisa kita lakukan. Tuhan jawab dengan tuntas. Waktumu kurang. Sudah pelayanan belum? Sudah dekat sama Tuhan belum? Jangan-jangan kita itu belum melakukan bagian kita, minta terus. Ya,
Iki kok senengane jaluk terus diajari kon melakukan bagian jaluk terus ya Tuhan ya lama-lama mangkal sama kita. Lakukan dulu bagian kita, lakukan yang terbaik buat kita, sehingga Tuhan berjawab tuntas buat kita. Saya udah komen musik dan biasanya, sehingga saya boleh berkata, puji Tuhan, saya masih diberi kesempatan untuk melayani, masih diberi kesempatan untuk mengutamakan kerajaan Allah, sehingga semuanya ditambahkan kepada saya. Ini yang benar-benar jadi rema saya. Saya bersyukur karena sampai detik ini Tuhan masih mempercayakan kepada saya banyak hal melalui pelayanan saya, sehingga saya bisa memaksimalkan kepercayaan Tuhan ini, dan saya bisa dipercaya lebih lagi sama Tuhan saya. Kalau kita tidak bisa dipercaya di pelayanan kita tidak bisa dipercaya urusan teduh yang hal paling gampang, nggak butuh apa-apa, tinggal jengking, tinggal berlutut sama Tuhan. Dipercaya itu aja kita tidak bisa. Gimana Tuhan mau mempercayakan hal yang lebih buat kita? Gimana Tuhan itu mau bantu kita ngatur keuangan kita? Mau dipercaya gampang, nggak bisa. Dipercaya itu pelayanan aja nggak bisa. Gimana Tuhan mau mempercayakan lebih buat kita? Malah berpikirnya, Tuhan, aku harus melakukan ini, nggak nutut Tuhan pelayanan. Padahal kita lupa, kita bisa melakukan A, B, C, D di pekerjaan kita dan di keluarga kita. Itu gara-gara Tuhan, bukan gara-gara kuat kita. Gara-gara Tuhan itu memberkati. Oh iya, kamu bisa melayani aku ya. Oh iya, kamu bisa doa, jasa itu, tak berkati. Tapi karena kita congkak, sombong, dibalik, nggak nutut Tuhan pelayanan aku Tuhan, nggak bisa. Ingat, nggak bisa. Sekali lagi saya katakan, puji Tuhan, saya masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, masih diberi kesempatan untuk mengutamakan kerajaan Allah, sehingga semuanya ditambahkan kepada saya. Amin.